Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktan Adisdawan, NIM 23010200001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kerucut pengalaman atau count of experience yang diperkenalkan oleh Edgar Dell pertama kali pada tahun 1946. Dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian, ia merevisinya pada percetakan kedua pada tahun 1954 dan merevisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dell menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret atau di bagian paling bawah hingga paling abstrak atau di bagian paling atas. Awalnya pada tahun 1946, Dell menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung atau pengalaman yang disengaja. Yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat. Yang ketiga, partisipasi dramatis. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, kunjungan lapangan. Yang keenam, pameran. Yang ketujuh, gambar bergerak. Yang kedelapan, rekaman radio atau gambar diam audio dengan visual gambar. Yang kesembilan, simbol visual. Dan yang kesepuluh, simbol verbal. Dell mengklaim bahwa klasifikasinya sederhana dan berkualitas. Pada waktu itu, guru-guru amat terpikat pada kerucut pengalaman ini karena dapat dipakai sebagai pedoman dalam memilih alat bantu apa yang sesuai untuk dipergunakan oleh guru. Baik, langsung saja kita ke materinya sebagai berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengalaman langsung. Dasar dari pengalaman langsung dari Edgar Dell merupakan gambaran realitas secara langsung sebagai pertemuan yang pertama kali. Pelajaran dilakukan dengan cara memegang, merasakan, mencium secara langsung materi pembelajaran. Contohnya, murid-murid TK disuruh membuat gerabah yang mana para peserta didik akan merasakan dan memegang tanah liat. Tentunya anak-anak TK tersebut akan merasa senang dengan pembelajaran membuat gerabah tersebut. Yang kedua, pengalaman tiruan. Pada tahap ini tidak hanya memegang, merasakan, mencium, namun sudah aktif dengan berpikir. Contohnya, pelajar SMK jurusan arsitek disuruh oleh gurunya membuat desain rumah minimalis. Yang ketiga yaitu pengalaman dramatisasi. Dengan drama, pembelajaran akan merasakan langsung materi yang dipelajari. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi dan observasi. Partisipasi merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama, sedangkan dalam observasi merupakan pengamatan seperti menonton dan melihat drama tersebut. Contohnya yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia. Meskipun kita sebagai guru tidak mengalaminya, namun kita bisa memberikan pemahaman tersebut kepada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu televisi atau demonstrasi, merupakan suatu gambaran dari suatu pelestarian atau fakta atau suatu proses, suatu demonster untuk menunjukkan sebagaimana suatu itu dapat terjadi. Contohnya, bagaimana guru pendidikan agama Islam menerangkan cara menghitung materi tentang warisan atau munakahat, yakni dengan menggunakan tabel-tabel bagian penerima warisan. Yang kelima yaitu karya wisata. Dalam materi ini, para siswa belajar sendiri tentang apa yang ia lihat secara langsung. Contohnya, para pelajar melihat dan belajar mengenai proses pembuatan tape ketela. Yang keenam yaitu pameran pengalaman. Pengalaman tersebut dihasilkan dari pekerjaan siswa itu sendiri maupun lainnya. Contohnya, para pelajar menyaksikan pertunjukan tari sufi. Nah, dari situ para siswa dapat belajar dan memahami tentang tari sufi tersebut.
Yang ketujuh yaitu pengalaman melalui video. Pengalaman tersebut dihasilkan dari pemutaran video dan video player maupun media massa lainnya. Contohnya, para pelajar mengerjakan soal bahasa Inggris melalui soal listening, serta para siswa melihat suatu berita dari media massa. Yang kedelapan yaitu gambar diam atau rekaman radio. Penggunaan media tersebut dibatasi oleh imajinasi guru itu sendiri dan para peserta didik. Contohnya, mahasiswa yang menjalankan perkuliahan secara daring, yang mana para siswa dan dosen tersebut menggunakan media voice note untuk memahami makalah dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu lambang visual, merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif, yang mana menampilkan gambar atau grafik serta tata letak yang jelas. Contohnya, siswa yang sedang memaparkan diagram tentang kepadatan penduduk Indonesia. Dan yang ke-10 yaitu lambang kata. Pada tingkat ini, kata-kata merupakan informasi yang utama. Guru menyampaikan materi kepada peserta didik hanya dengan berbicara. Contohnya, seorang guru pendidikan agama Islam yang menerangkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.